Begitu membahas tentang Alika, Bein pun merasa agak bersalah. Dia sudah berjanji mau bersama dengan Alika selamanya. Alika menjerat dia sampai tidak bisa melarikan diri. Kalau Alika tahu Bein mengejar wanita lain di belakangnya, dia pasti akan sangat marah. Dia pasti akan membuat kerusuhan besar. Bein melirik ke Reka, sibuk mengganti topik. Hari ini adalah hari ulang tahun Mina. Jangan membahas hal yang membawa sial, tidak bagus. Oh iya Mina, lihat kado yang aku siapkan untuk kamu. Apakah kamu menyukainya? Sambil berkata, Bein pun mengeluarkan cincin berlian 3 karat, permatanya dihias dengan elegan, mewah dan indah. Mata Mina segera mengedipkan cahaya, wah, sangat cantik. Perhatian para pemuda juga tertarik karena cincin berlian. Semuanya mulai memuji cincinnya. Cincin berlian ini setidaknya ada 3 karat, senilai 1,4 sampai 1,6 m. Kakak ipar benar-benar terlalu niat. Aku sangat iri kepada Kak Mina. Siapapun yang memberi aku cincin berlian sebesar ini, aku akan langsung menikah dengannya dengan di tempat. Bein berkata sambil tersenyum. Mina, apakah kamu menyukainya? Mina tersenyum dengan ceria. Suka. Bantu aku pakaikan. Baik. Bein memakaikan cincin ke jari Mina dengan senyuman. Mina bahkan sengaja melambaikan jarinya kepada Tokia dengan wajah memamerkan. Kemudian Bein pun berkata kepada Tante, tahun-tahun ini Anda telah bekerja keras mengasuh Mina. Hari ulang tahun Mina adalah hari kesusahan Anda. Seharusnya Anda adalah karakter utama hari ini. Ini adalah ulang tahun dari saya kepada Tante. Semoga Tante menyukainya. Bein mengeluarkan 1 set gulungan dan menyerahkan kepada Tante. Tante merasa sangat kaget dan senang. Oh, ada hadiahku juga. Apa ini? Tante membukanya dengan hati-hati. Bein berkata, ini adalah lukisan pemandangan malam sungai di musim semi oleh Thomas Muller. Aku baru membelinya dari lelang semalam, senilai 1 m. Apa? Tante tercengang di tempat. Lukisan Thomas Muller yang senilai 1 m, hari ini kamu total menghabiskan 2 m lebih untuk kami. Bein, terlalu menghabiskan uangmu. Bein berkata, asal Tante dan Mina senang, ribuan miliar pun pantas. Uang sedikit ini bukan apa-apa. Bagus. Tante mengagumi lukisan yang indah sambil memuji Bein. Beberapa saudara Mina juga segera menghampiri kemari, memuji lukisan yang indah. Paman tertua juga mengeluarkan sebuah hadiah dan memberinya kepada Mina. Mina, Paman juga tidak tahu kamu suka apa. Paman dengarnya baru-baru ini para anak muda pada merebut untuk membeli produk kosmetik baru yang dikeluarkan oleh Estée Lauder. Jadi Paman pun meminta orang untuk membelikan 1 set untuk kamu. Semoga kamu menyukainya. Mina merasa sangat kaget. Terima kasih Paman. Aku sudah menyukai set gadis cantik ini sangat lama. Siapa tahu dia dikeluarkan dalam mode edisi terbatas. Ada uang pun tidak bisa membelinya. Paman memang hebat. Nanti aku juga mau menjadi pejabat seperti Paman. Paman mengangguk dengan senyuman. Baik, lain hari aku akan menyapa departemenku, agar kamu bisa kerja di sana. Oh iya Tokia, ini adalah hadiah Paman dari kamu. Kamu kan bekerja sebagai pebisnis. Seperti kata pepatah, dunia bisnis itu sama seperti pusat perang. Pengalaman sangat penting. Jadi Paman sengaja membeli buku pengalaman bisnis untuk kamu. Kamu belajar baik-baik dengan baca buku ini. Pengalaman bisnis yang dibeli dengan harga 40,000 berbanding dengan set gadis cantik yang bernilai sekitar 400 juta. Benar-benar sungguh kasihan. Ini bukan hadiah, tapi penghinaan. Meskipun merasa kacau di dalam hati, Tokia tetap menerimanya dengan sopan dan berkata, terima kasih Paman. Tante tiba-tiba berkata, Afril, Bein dan Paman Mina sudah memberi Mina hadiah. Apakah kalian ada menyiapkan hadiah juga? Afril bersuara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kakak sama sekali tidak memberitahu mereka Mina juga mau merayakan ulang tahun. Dari mana mereka bisa menyiapkan hadiah? Lagian acara utama hari ini adalah mereka mau merayakan upacara kedewasaan Tokia. Seharusnya mereka yang memberi hadiah kepada Tokia. Kakak ini jelas sedang sengaja mempersulit mereka. Bibi menghelakan nafas dan berkata, sudah, lupakan saja.
Berdasarkan kondisi keluargamu, mungkin juga tidak bisa keluarkan hadiah yang layak. Bagus juga kalau gitu, kami juga tidak perlu kasih hadiah balik. Kalau kasih, keluargaku pasti rugi besar. Mata Bensu menjadi merah, dia menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Itu semua karena dirinya tidak mampu, sehingga keluarganya tidak dapat berdiri tegak dan dipandang rendah oleh orang. Nenek juga menatap Bensu dengan tidak senang. Sungguh sial, mengapa dia bisa mendapatkan menantu yang tidak berguna, bahkan istri dan putri sendiri saja tidak dapat lindungi. Pada kondisi yang penting harus dirinya yang turun tangan untuk membantunya. Dia mengeluarkan sebuah sapu tangan lama dengan tangan gemetaran dan berkata, "Tokia, hari ini adalah acara hari dewasa kamu yang berusia 23 tahun. Besok kamu sudah dewasa. Nenek tidak harap kamu bisa hidup kaya raya, status yang tinggi. Aku hanya harap ke depannya kamu bisa bahagia dan gembira. Ini adalah gelang emas yang diturunkan dari nenek moyang kita. Ini adalah kado dari nenek, kamu simpan saja." Mata Tokia bersinar-sinar, nenek memperlakukan dirinya dengan baik. Namun, bibi pertama tiba-tiba berbicara, "Ibu, cucu pertama kamu masih duduk di sini. Kamu duluan kasih hadiah ke cucu yang kecil, apakah hal ini layak dipandang?" Nenek buru-buru berkata, "Jangan khawatir nak, hadiah Mina sudah aku siapkan. Gelang perak ini untuk Mina." Bibi pertama mencibir, "Ibu, kamu ini tidak adil. Di dunia ini mana ada orang kasih gelang perak ke cucu pertama dan gelang emas ke cucu yang kecil." Ekspresi nenek agak canggung, "Nak, acara hari dewasa hanya sekali seumur hidup, tapi ulang tahun bisa dirayakan berkali-kali. Hari ini, kamu ngalah sedikit dengan keluarga adik keduamu." Bibi pertama berkata, "Ngalah? Kenapa dia tidak ngalah dengan aku? Sekarang Mina pakai cincin berlian, gelang perak mana cocok dengannya? Gelang emas baru cocok. Lagi pula, kamu kasih Tokia gelang emas, sanggupkah dia pakai?" Bibi pertama tidak ingin mendengarkan penjelasan orang, dia langsung merebut gelang emas itu dan menyerahkannya kepada Mina. "Mina, cepat ucapkan terima kasih pada nenek." "Terima kasih, nenek." Mina menatap Tokia dengan niat provokatif. Nenek merasa malu dan bingung. Rasa sedih melintas di mata Tokia, tetapi dia tetap paksa dirinya untuk tersenyum. "Nenek, aku suka gelang perak ini, terima kasih." "Hais." Nenek menghelakan nafas, "Baguslah kalau suka." Sambil berbicara, dia memelototi Reka. Menantu tak becus ini sama saja dengan Bensu. Lihat saja, Bain telah memberikan cincin berlian dan lukisan kaligrafi. Bagaimana dengan dia? Sampai sekarang masih belum keluarkan apa-apa. Pada dasarnya, Bensu adalah orang yang tidak berguna dan menantu yang dipilihnya juga tidak berguna. Reka menyadari bahwa Afril terus menatap lukisan kaligrafi yang diberikan Bain. Dia kemudian bertanya dengan penasaran, "Ibu, apakah kamu juga suka lukisan kaligrafi?" Afril berkata, "Iya, ketika masih muda aku kerja di museum, punya perasaan lebih terhadap barang-barang kuno." Reka langsung menepuk kepalanya dan berkata, "Ibu, sebelumnya aku masih sakit kepala mau kasih kamu hadiah apa, gampang saja, kalau kamu suka lukisan kaligrafi." Tokia langsung mengangkat kepala dan menatap Reka. Akhirnya pria yang lamban ini hendak beraksi. Reka mengambil lukisan kaligrafi yang tergantung di dinding dan menyerahkannya kepada Afril. "Bu, ini adalah lukisan keabadian cinta karya Kriksi, mantan bos Kingsley lelang di Uni Soviet dengan harga 4 miliar. Karena kamu suka, aku kasih kamu saja." Sejenak suasana di dalam ruangan langsung menjadi hening, lalu terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Terutama anak muda, mereka tertawa sangat bahagia. Semua orang menatap Reka dengan tatapan seperti melihat orang bodoh. "Haha, ambil barang dari hotel jadikan hadiah. Hanya dia saja yang bisa terpikir gitu. Bahkan orang goblok saja tidak akan melakukan hal bodoh itu." Mata Kak Tokia sudah buta ya, mengapa dia cari orang bodoh jadi pasangannya? Mina tertawa hingga air mata hendak menetes, "Mantap, kagum.
Aku belum pernah lihat orang yang tak tahu malu seperti itu. Pepe Bain menegur, Reka, cepat kembalikan barangnya ke tempat asal. Meskipun aku sangat akrab dengan manajer hotel, tapi kalau kamu rusak lukisan kaligrafi yang begitu mahal, aku juga tidak dapat tolong kamu. Reka berkata dengan spontan, seluruh hotel Kingsley adalah milikku, walaupun aku robek lukisan ini juga tidak masalah. Apaan? Hotel Kingsley miliknya? Siapa yang memberikan keberanian pada narapidana ini untuk mengatakan hal-hal tersebut? Ini adalah lelucon yang paling lucu di dunia. Semua orang tertawa liar dan lepas. Bain tertawa hingga terengah-engah, kalau gitu aku adalah penerus dari sosialisme, seluruh hotline adalah milikku. Kamu jangan sombong, kamu percaya tidak, aku panggil manajer hotel sekarang dan tuntut kamu hingga bangkrut. Bensu berkata dengan cemas, Reka, walaupun kamu kenal Katie, pemilik hotel, tapi kita juga tidak boleh keterlaluan. Kembalikan lukisan kaligrafi itu, ayah ibu sudah tahu niat baikmu.